Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru yang hebat, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 1.2, yang mana pada kegiatan kali ini kami diminta untuk memberikan gambaran diri menjadi guru penggerak di masa depan. Seperti apakah saya nanti di masa depan? Mari kita cek bersama. Ya, Bapak Ibu, di sini kita diajak untuk berpikir saya telah menyelesaikan pendidikan guru penggerak selama kurang lebih 3 tahun yang lalu. Nah, alhamdulillah setelah 3 tahun melalui pendidikan guru penggerak, kekuatan kepercayaan diri saya sebagai guru dan peran saya menjadi pemimpin pembelajaran itu semakin kuat, Bapak Ibu, dan terus berkobar. Ya, artinya dalam melaksanakan tugas yang mulia untuk menyemaikan benih-benih kebudayaan itu anak-anak kita itu tetap dengan optimisme dan semangat yang berkobar, gitu ya. Nah, saya menyadari bahwa setiap anak itu memiliki kodrat keadaannya yang berbeda-beda, begitu ya, kita sepakat. Oleh karenanya, penting bagi saya untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari setiap anak, agar saya dapat cermat dan juga bisa sinkron dalam mewujudkan nilai-nilai dan peran guru penggerak di setiap kegiatan pembelajaran yang saya berikan kepada anak untuk mewujudkan manusia yang merdeka, yaitu selamat dan bahagia. Nah, Bapak Ibu, mari bersama kita lihat cerita dan agenda keseharian program rutin saya dalam mewujudkan nilai-nilai guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Iya, oke. Bapak Ibu bisa melihat yang pertama ini saya tampilkan adalah aktivitas keseharian. Nantinya saya memiliki komitmen, saya punya agenda harian dari jam 4 pagi, dimulai dari bangun tidur dan ibadah, jam 5-nya membantu membereskan pekerjaan rumah, jam 6 itu biasanya saya sudah berangkat ke sekolah, Bapak Ibu, karena rumah saya dan lokasi sekolah yang cukup jauh, jadi saya harus memang memiliki manajemen waktu yang tepat agar tidak terburu-buru dan membahayakan diri saya jika saya balap-balap naik motor gitu ya. Nah, jadi biasanya saya berangkat jam 6, lalu tiba di sekolah itu masih ada waktu kurang lebih jam 7 kurang gitu ya, Bapak Ibu. Nanti kami biasanya pembelajaran dimulai itu jam 8. Maka saya memiliki waktu kurang lebih 1 jam, biasa saya sarapan. Setelah itu saya mengecek perangkat dan bahan ajar yang akan saya gunakan di dalam kelas. Hingga nanti jam 3 sore itu baru tiba di rumah, seperti itu. Nah, sepulang dari rumah biasanya saya istirahat sebentar, kembali lagi melakukan beberapa aktivitas rumah, dan malam harinya tentunya saya kembali lagi harus belajar mempelajari konsep atau materi yang akan diberikan kepada anak besok. Kegiatannya seperti apa, model dan metodenya apa yang akan saya berikan, yang saya sudah sesuaikan dengan perangkat yang sudah saya siapkan. Lalu saya berusaha jam 9 itu untuk istirahat, walaupun memang sepertinya berat dengan begitu banyak tugas ataupun PR, tapi berusaha untuk bisa istirahat di pukul 9. Nah, ada motivasi diri Bapak Ibu dalam diri saya. Yang pertama, harus punya komitmen disiplin waktu. Lalu yang kedua, saya selalu memiliki mindset adalah planning is everything. Jadi rencana adalah segalanya, atau perencanaan gitu ya. Segala sesuatu yang kita lakukan minimal harus sudah memiliki rencana, walaupun nantinya akan melenceng atau bergeser dari real pelaksanaannya, tapi setidaknya kita sudah memiliki perencanaan agar tidak terkesan mengada-ngadakan atau membuat-buat seperti itu. Lalu yang ketiga, kita harus punya rencana cadangan. Tidak bisa kita terpatok pada satu jalan atau satu rencana yang mana tidak ada backup dari rencana cadangan. Selanjutnya, motivasi diri saya adalah trilogi pendidikan. Ing Harsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tuturi Handayani. Ini penting sekali bagi kita seorang guru. Lalu, saya harus rapi. Saya suka rapi, bersih, dan suka tersenyum, dan harus ramah kepada siapapun yang saya jumpai. Dan terakhir, saya suka untuk melakukan evaluasi dan refleksi. Evaluasi di sini adalah saya ingin melihat sejauh mana
hasil yang sudah saya berikan kepada anak, apa hasilnya. Sedangkan refleksi, sampai di batasan mana anak-anak mendapatkan pengalaman belajar dan bisa merefleksikan diri saya sejauh mana saya sudah memberikan pengalaman yang terbaik pada proses pembelajaran kepada anak-anak didik saya. Lalu saya juga memiliki pengingat diri, ya, pengingat diri sendiri. Yang pertama, saya harus menyadari bahwa setiap anak itu adalah mutiara yang berharga. Jadi saya harus menghormati anak, saya tidak boleh semena-mena dengan anak, dan tidak boleh menganggap bahwa seorang guru bisa melakukan apapun dan tidak menghormati atau menghargai setiap benih-benih kebudayaan atau mungkin setiap anak-anak kita seperti itu. Jadi tetap kita harus memandang bahwa anak-anak murid kita adalah mutiara yang berharga. Lalu yang kedua, mari kita hormati dan hargai anak sebagai manusia. Dalam artian, ya, mereka mendapatkan pendidikan yang memanusiakan, ya, tidak semena-mena dan tidak berdasarkan hanya pemahaman dan pendapat dari oknum, gitu ya, atau personal. Lalu menjadi pengingat dalam diri saya lagi bahwa dasar pendidikan kita adalah menuntun. Tugas kita sebagai guru adalah menuntun. Menuntun apa? Laku dan kodrat anak. Kita tidak bisa memaksakan anak untuk berubah, tapi kita bisa menuntun mereka menjadi lebih baik. Kita bisa menebalkan kodrat dalam diri mereka yang sudah baik, dan kita bisa menyamarkan kodrat mungkin yang menjadi kelemahan atau kekurangan dari mereka. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu izinkan saya untuk berbagi sedikit pengalaman saya. Kita analogikan, saya sudah berada 3 tahun yang akan datang dalam pembagian praktik baik saya sebagai guru penggerak dan pemimpin pembelajaran di kelas. Jadi, untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran di kelas yang baik, maka hal pertama yang harus saya siapkan adalah perencanaan yang matang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kodrat keadaan anak di sekolah. Nah, secara umum Bapak Ibu, kebutuhan dan karakter keinginan anak didik saya di sekolah itu adalah tipe anak yang suka belajar dengan menggunakan audiovisual berbasis mode game, disertai dengan stimulasi kinestetik atau gerakan. Maka dari bekal informasi tersebut, saya sudah bisa memetakan model, metode, dan cara yang kemungkinan tepat dan sesuai dengan karakter anak agar proses pembelajaran dapat terwujud dengan nilai yang berpihak kepada murid. Sehingga apa? Bisa menciptakan kegiatan yang dapat mengembangkan nilai-nilai guru penggerak pada setiap kegiatan yang dilaksanakan. Nah, saya mendapatkan sumber informasi kebutuhan anak itu dari mana? Jadi pertama, di kegiatan awal pembelajaran atau awal semester, saya sudah melakukan yang namanya tes diagnostik. Di sini, tes ini memiliki tujuan agar kita mengetahui kelebihan, kelemahan, yang nantinya hasil tersebut akan memunculkan rencana tindak lanjutnya apa. Nah, dari rencana tindak lanjutnya itu, maka kita akan membuat rencana kegiatan dalam proses pembelajaran yang dapat membuat anak itu merasakan merdeka belajar. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita menghayati kisah inspiratif saya di 3 tahun yang akan datang. Dimana hari ini saya akan mengajar kelas 10 MIA IPA pada mata pelajaran biologi dengan topik keanekaragaman hayati. Kegiatan pembelajaran kali ini saya menggunakan bahan ajar elektronik modul yang saya buat dengan fitur One Click, One Access. Artinya apa? Nanti di dalam modul tersebut ada beberapa fitur, contohnya fitur logo video pembelajaran. Ketika anak mengklik logo tersebut, maka akan terhubung langsung dengan video pembelajaran. Ketika nanti ada fitur pengerjaan tugas, nanti ada logo sampelnya di situ. Ketika diklik, maka akan muncul tersambung dengan link tautan tugas. Nah, jadi Bapak Ibu, isi dari e-modul tadi itu bisa diakses oleh anak dan dapat memudahkan mereka untuk menemukan materi, video pembelajaran, tugas dalam bentuk LKPD, hingga akses penilaian. Nah, saya memasukkan akses penilaian ini berbasis Microsoft Education, ada juga bisa berbasis Google for Education, yang mana sebenarnya ini salah satu inovasi agar memudahkan guru dalam proses penilaian. Kita tidak terlalu lama mengkoreksi dan anak-anak juga langsung bisa melihat skornya setelah selesai mengerjakan penilaiannya.
selain itu Bapak Ibu, jadi LKPD hari ini saya juga akan mengajak anak-anak untuk melakukan kegiatan berpikir kritis dengan cara membuat suatu proyek, bahan, iklan, poster, atau desain grafis yang dapat digunakan sebagai media upaya pelestarian keanekaragaman hayati hewan endemik yang terdapat di Kabupaten Jayapura, Papua. Saya ambil contoh adalah burung cendrawasih atau Paradisia minor, ataupun juga dengan satwa yang terdapat di Indonesia yang mungkin memiliki statusnya sudah hampir punah atau sudah punah. Harapannya adalah produk ini bisa menjadi suatu bahan sosialisasi dan juga literasi baca bagi setiap membaca bahwasannya memang satwa yang ada di Indonesia bagian dari keanekaragaman hayati itu tidak semuanya memiliki populasi yang masih banyak. Ada juga yang sudah hampir punah seperti itu. Nah, menariknya dari kegiatan ini adalah saya dapat memadukan kebutuhan dan keinginan anak dalam belajar menggunakan teknologi dan bisa diintegrasikan menghasilkan suatu produk untuk menjaga kelestarian fauna yang hampir punah di Kabupaten Jayapura maupun di Indonesia. Nah, jadi dari nilai kegiatan kerja yang dilakukan dalam proses pembelajaran hari ini ada 5 nilai-nilai guru penggerak yang terdapat di dalamnya. Yang pertama nilai kolaboratif, di mana setelah saya membagikan anak-anak ke dalam kelompok belajar, setelah itu saya akan menuntun anak mengerjakan LKPD dan anak akan mulai berdiskusi bekerja sama dengan rekan timnya dalam menjawab isi dari LKPD yang diberikan. Di sini mereka akan bekerja sama, berdiskusi, saling bertukar pikiran, bagaimana, apa yang mau dibuat, apa yang mau direncanakan, dan bagaimana nanti cara mempresentasikannya. Itu adalah nilai-nilai kolaboratif. Lalu beri pihak kepada murid. Saya memberikan akses kebebasan anak dalam mengeksplor cara terbaik dalam melindungi dan melestarikan spesies burung cendrawasih yang tepat di Jayapura itu seperti apa. Dan saya mendukung pembelajaran dengan kebutuhan dan keinginan anak menggunakan teknologi, karena saya memahami bahwa anak-anak saya saat ini adalah merupakan generasi Z, yang mana mereka lahir, tumbuh, dan berkembang dengan perkembangan teknologi yang begitu dekat dan begitu cepat, ya. Sehingga penggunaan teknologi dalam kegiatan proses pembelajaran harapannya bisa membantu dan menunjang mereka dalam memudahkan aktivitasnya dalam proses pembelajaran. Lalu ada nilai inovatif. Inovatifnya adalah anak dapat menciptakan karya produk desain grafis, poster, iklan ajakan media sosial, bahkan hingga video dengan memanfaatkan berbagai fitur online yang tersedia di internet. Jadi tidak harus memiliki aplikasi tertentu Bapak Ibu. Dengan kita memiliki internet, sekarang banyak sekali platform online yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi suatu hal yang berguna, bermanfaat, dan menghasilkan suatu karya. Nah, nanti karya yang jadi bisa di-share, ditandai, di-tag pada media sosial Instagram, Facebook. Nah, ini merupakan bisa membangkitkan kepercayaan diri dan kebanggaan bagi anak atas apa yang dia kerjakan. Itu suatu hal yang inovatif. Dan selanjutnya adalah nilai mandiri. Jadi anak memiliki inisiatif sendiri dari dalam dirinya, tidak diperintah atau dibimbing seutuhnya atau 100% prosesnya oleh guru. Anak mandiri bekerja di dalam sebuah tim untuk menghasilkan karya, tugas yang terbaik, dan bisa mereka terapkan dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Jadi kami sebagai guru hanya memberikan rambu-rambu saja. Selebihnya kita berikan anak agar bisa mandiri melakukan tugasnya yang sudah diberikan melalui LKPD. Lalu nilai selanjutnya adalah reflektif, di mana anak akan memperoleh pengalaman dalam bekerja memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan suatu karya yang bisa diambil nilainya dari kesan sisi positif dan negatifnya. Nanti anak akan bisa melihat ternyata dengan menggunakan media platform, contohnya platform A, lebih mudah dalam membuat video pembelajaran, tapi mungkin berbeda dengan platform B yang memang lebih khusus untuk desain grafis. Nah, hal-hal ini yang nantinya bisa membantu anak di waktu yang akan datang bisa lebih cermat dalam memilih dan menggunakan model, metode, dan cara yang tepat dan efektif dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang mungkin memiliki kemiripan yang sama. Nah, sehingga
Setelah proses pembelajaran yang sudah dilakukan dari awal hingga akhir, akhirnya seluruh rangkaian pembelajaran bisa dapat berjalan dengan baik, lancar, semua anak bisa menjadi aktif, menunjukkan wajah dan suasana belajar yang menyenangkan. Anak-anak selalu terlihat gembira, mengucapkan banyak terima kasih Pak Wahyu, terima kasih pembelajaran hari ini. Ada semangat dan motivasi mereka untuk mencoba lebih giat lagi dengan mungkin tantangan tugas yang berbeda, yang mana nilai-nilai guru penggerak berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, mandiri, dan refleksif itu juga semua bisa diwujudkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Guru dapat menjalankan perannya dengan baik sebagai pemimpin pembelajaran, dan tujuan pembelajaran diharapkan pun juga dapat tercapai. Anak-anak mendapatkan kebahagiaan dan selamat di dalam dirinya untuk melestarikan keanekaragaman hayati dalam upaya perlindungan flora dan fauna endemik yang terdapat di Papua dan Indonesia. Ya, demikianlah Bapak Ibu demonstrasi kontekstual modul 1.2 yang mengangkat tema tugas memberi gambaran diri menjadi guru penggerak di masa depan. Harapannya bisa menjadi berbagi praktik baik kepada rekan-rekan guru penggerak hebat lainnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.